Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semua di sini dengan Bapak Ahmad Walik, pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menulis iklan, slogan, dan poster yang baik. Ya. Nah, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, tentunya kalian sudah tahu ya, iklan, slogan, dan poster yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Hari ini sebagai kelanjutannya yaitu menulis iklan, slogan, dan poster. Bagaimana sih caranya? Nah, ada tipsnya anak-anak semuanya agar mudah menulisnya. Yang pertama yaitu penyajian iklan, slogan, dan poster. Yang pertama menarik perhatian. Jadi iklan, slogan, dan poster kita itu harus menarik perhatian orang. Agar apa? Dibaca, dilihat, dan dinikmati. Atau mengikuti apa yang kita sampaikan di iklan atau slogan dan poster kita. Kedua, menimbulkan minat. Setelah tertarik, mereka pasti berminat untuk membeli, mengikuti apa yang kita anjurkan. Yang ketiga, menimbulkan perasaan ingin melakukannya. Yang jelas ya, kalau tahu dan rasa mereka itu tertarik, pasti akan keinginan untuk melakukan itu. Nah, yang kemudian yang terakhir kita berpikir kritis. Nah, kritis bagaimana? Bagaimana cara mendapatkannya, di mana, bagaimana cara mereka akan bertanya-tanya di dalam benak mereka. Itu berarti kita sudah berhasil membuat iklan, slogan, dan poster yang baik. Nah, yang pertama adalah langkah-langkah menyusun iklan, anak. Ya, itu yang pertama mendeskripsikan objek iklan. Ya, dideskripsikan, dijelaskan objeknya apa dulu. Kemudian menentukan medianya apa, bisa tulis, bisa video, dan sebagainya. Kemudian merumuskan pesannya apa yang akan kita sampaikan di dalam iklan tersebut. Kemudian menentukan judul teks iklan itu, yang selanjutnya menyusun kerangkanya, dan terakhir membuat iklan semenarik mungkin. Ini langkah-langkahnya, nak. Jadi ada 6 ya, diperhatikan dengan baik. Nah, ini sebagai contoh, nak, ya banyak iklan di media cetak atau media elektronik yang kalian temukan. Nah, di sini kalian ambil yang paling sederhana, yaitu iklan baris. Nah, tentu di media cetak itu banyak sekali, nak, ya. Iklan baris itu biasanya kecil-kecil bentuknya, iklan baris itu ya. Nah, ini kita akan belajar membuat ini, nak, yang paling sederhana. Jadi yang pertama adalah iklan baris, biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa yang objektif, jujur, singkat, dan jelas. Nah, ini ya, jadi harus jujur, tidak boleh diada-ada ya, singkat, tidak boleh panjang-panjang, dan harus jelas di sana. Yang kedua, adapun penulisannya menggunakan singkatan-singkatan. Ini sebagai ciri iklan baris, anak-anakku semuanya. Yang ketiga, panjang penulisannya antara 3 sampai 5 baris, karena tidak boleh banyak-banyak. Karena ini berhubungan dengan biaya. Semakin banyak yang kita tuangkan, semakin banyak pula biaya yang akan kita keluarkan. Nah, ini kita akan belajar bagaimana nulis sesingkat mungkin, sejelas mungkin, dan juga menghasilkan informasi yang baik bagi masyarakat. Nah, ini contoh daftar-daftar singkatan iklan baris penjualan. Contoh di sini dijual, dikontrakkan, disingkat JK, dijual, disewakan, JS. Jadi kalau ada BU itu apa? Butuh uang, rumah, RMH, dan seterusnya di sini ya. Nah, ini ya, T, telepon. Nah, ini harus kita pahami di sana. JT berarti juta, HRG berarti harga. Kita harus paham di sana ya. Nah, ini contohnya. BU butuh uang, dijual rumah baru Kota Semarang. LT berarti lantai atau luas ya. Nah, ini 180 lebarnya. Nah, tinggi ya, lebar tinggi 180 dan lebarnya 120. Nah, ini ada keterangannya ya. Kemudian ada kamar mandinya. Di sini KP, di sini ada penjelasan semuanya ya. Bisa kita pelajari bersama-sama. Tentunya tidak boleh lupa menyertakan alamat dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kenapa? Nah, kalau dibutuhkan orang pasti kan harus ada yang dihubungi siapa. Nah, ini wajib nak menyantumkan itu ya. Di alamatnya mana, kemudian siapa yang bisa dihubungi, ini wajib disertakan dalam iklan baris, anak-anak semuanya. Nah, langkah-langkah membuat slogan. Jadi kalau tadi sudah iklan, sekarang slogan. Yang pertama menentukan tema dan objek slogan.
Jadi di sini langkah pertama yang harus dicari dahulu adalah tema dan objek yang akan dibahas secara mendetail dan spesifik. Misalnya hendak membahas tentang lingkungan, lebih dalam lagi yaitu tentang air, hutan atau yang lain ya. Ini. Yang kedua, cari dan kupas keunikan dari objek tersebut. Nah, jadi didalami betul ya apa yang dari yang kita bahas itu. Setelah menemukan tema dan objek, carilah keunikannya. Misalnya mengenai menjaga lingkungan hutan, maka keunikan yang bisa didapat di sana adalah reboisasi, go green, penebangan liar, hutan gundul dan lain sebagainya ya. Nih. Selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis keunikan yang paling menarik. Ya, di sana setelah banyak yang menarik, ditarik yang paling utama itu kita angkat sebagai yang kita unggulkan, kita bahas di sana. Nah, kemudian yang keempat, buatlah ungkapan yang persuasif. Nah, persuasif itu untuk mempengaruhi orang ya. Dari beberapa ungkapan kreatif dan menarik tersebut dicocokkan dengan kebutuhan. Jika perlu, buat lebih singkat, padat dan jelas dalam memilih dan menggunakan kata dan dibuat kalimat yang persuasif. Itu nah. Yang kelima yang terakhir, buat ungkapan yang kreatif dan menarik. Nah, ini langkahnya yaitu agar terkesan kita itu berbeda dengan yang lain. Maksudnya begitu ya, harus kreatif dan menarik ya. Contohnya reboisasi. 1000 gerakan reboisasi selamatkan bumi kita. Jadi di sini kita cenderung pada kata-kata yang membuat orang ini cenderung selalu ingatnya ya. Menanam, mari menanam satu pohon satu orang. Gundul misalkan tentang hutan gundul. Jangan sampai bencana datang karena hutan gundul. Nah ini sebagai kalimat slogan ya nak. Selanjutnya langkah-langkah menyusun poster nah. Di sini ada 4 ya. Yang pertama menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Nah ini pertama jenis posternya apa dulu. 2 memilih kata yang tepat. Nah, jadi setelah jenisnya poster apa yang akan kita buat, poster kesehatan apa, kata-katanya kita susun. Nah kemudian kata-kata itu yang ketiga dari kata-kata kita gabung menjadi kalimat poster yang baik. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya poster itu pasti cenderung pada gambar. Nah, jadi harus ada gambarnya. Kalau poster itu ya. Jadi ciri sebuah poster. Kalau slogan tidak harus ada gambar ya. Jadi kalau poster harus ada gambarnya. Contoh di sini contoh poster penerangan. Ayo ya, gosok gigi. Nah, agar mulut sehat tebarkan pesonamu. Jadi ajakan di sini menerangkan bahwa gosok gigi itu membuat mulut kita sehat dan kita dianjurkan untuk menebarkan pesona atau senyum kita pada orang lain ya. Nah, sebagai penguji kepahaman kita akan materi ini, yang pertama di minggu ini ya kalian kerjakan yaitu tugas mandiri 1. Ya, apa tugas mandiri 1? Nah, silakan buat iklan baris seperti contoh seperti ini. Nah, jadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya, buatlah iklan baris yaitu dengan objek rumah dan sini seakan-akan rumahmu itu dijual. Bagaimana kamu menjualnya? Nah, ya lihat contoh-contoh yang sudah Pak Guru terangkan. Nah, tugasnya ditulis di buku, kemudian difoto, ya diupload pada link tugas yang ada di deskripsi video ini. Ini untuk minggu pertama. Dan minggu berikutnya yaitu sebagai kelanjutannya yaitu membuat poster. Nah, posternya. Nah, ini temanya apa? Ajakan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jadi kalian berkreasi dari kata-kata dan gambar dipadukan. Nah, di mana tugasnya dibuat? Nah, silakan dibuat di buku gambar. Ya, kemudian difoto dan diupload pada link tugas yang ada di deskripsi video materi ini. Nah, ini anak semuanya 2 tugas ya, untuk 2 kali pertemuan. Saya rasa sudah paham anak-anak semuanya ya. Baiklah. Selamat mengerjakan dan jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat media sosial yang Pak Kolek sampaikan dan kita bentuk bersama. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.